Oke, baik. Selamat siang Ibu Vero. Selamat siang. Baik, terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk kita bisa berada dalam suasana seperti ini, di mana di dalam supervisi ini perlu sebelum kita memulai supervisi perlu kita mengecek kembali segala macam persiapan yang harus dilakukan ketika berada dalam kelas untuk proses pembelajaran. Nah, dalam langkah awal ini biasanya kita ada yang namanya praobservasi, di mana praobservasi ini untuk mengetahui Ibu punya kesiapan seluruh rangkaian supervisi sejauh mana dalam mendukung pengembangan kompetensi mutu pembelajaran siswa di sekolah ini. Jadi baik, saya langsung bertanya beberapa hal yang menjadi pertanyaan pemantik atau pertanyaan penting untuk sebelum kita memulai pembelajaran. Kita harus punya dasar yang kuat. Yang pertama, sejauh ini metode apa yang sudah Ibu gunakan dalam pembelajaran dalam KD ini yang mendukung pembelajaran ini, dan metode apa yang Ibu pilih? Oke, baik. Metode pembelajaran saya menggunakan pendekatan scientific learning, sedangkan model pembelajarannya itu dengan discovery learning dan problem basic learning. Ada paduan dua model ini. Artinya sejauh ini ada dua paduan model pembelajaran, namun dalam pelaksanaannya lebih banyak model apa yang Ibu gunakan? Problem basic learning. Oke, problem basic learning. Nah, berkaitan dengan problem basic learning ini, menurut Ibu materinya pas dengan metode yang digunakan atau tidak? Menurut pandangan Ibu sejauh ini? Menurut saya itu pas dengan KD yang akan saya ajarkan menggunakan metode ini, model ini. Oke, baik Ibu. Dan yang kedua, dalam persiapan Ibu di mana kita sebut dengan diferensiasi konten. Nah, dalam diferensiasi konten ini berupa persiapan alat dan bahan atau sumber belajar yang akan kita gunakan. Nah, dalam kesiapan Ibu apa yang sudah Ibu siapkan sebagai sumber belajar yang dapat menunjang atau mendukung pembelajaran kali ini? Saya menggunakan papan tulis, spidol, laptop dan infocus dan speaker, dan juga pembelajaran YouTube. Oke. Dalam pembelajaran YouTube, menurut Ibu kira-kira dalam proses pembelajaran YouTube itu metodenya bisa langsung dikaitkan di situ atau memang masih butuh proses lagi? Setelah itu ada penyampaian garis besarnya lagi, iya, untuk mereka dapat paham lagi dengan setelah video itu ditampilkan. Oke, baik. Artinya dengan adanya video tersebut membuka cakrawala mereka. Jadi pembelajarannya yang harus Ibu persiapkan sejauh ini ya alat-alatnya seperti demikian, sehingga barang-barang tersebut bisa mendukung Ibu punya proses pembelajaran di kelas. Lalu kemudian menurut Ibu dari metode atau model pembelajaran yang ada itu, materi apa yang Ibu rasa sulit ketika Ibu hendak ingin memberikan pembelajaran di dalam? Yang saya pikir sulit itu tentang penerapannya dalam kehidupan nyata. Seperti apa mungkin? Seperti mereka harus menguraikan fakta untuk menentukan baris dan deret dalam masalah kehidupan nyata. Itu mereka sulit untuk menyusun, ya, menyusun pola, terus dalam geometri dan dalam sistemnya, dalam aturan matematis itu mereka kurang peka dalam menyusunnya. Ya. Kurang kreatif. Karena sudah masuk dalam host tuh mereka sudah kurang, karena pemahamannya kurang maka minatnya juga kurang. Jadi kalau menurut pendapat Ibu demikian,
berarti langkah atau solusi yang baik untuk membuat siswa merasa bahwa itu tidak menjadi hal yang sulit lagi. Menurut solusi atau pandangan itu Ibu bagaimana? Saya menggunakan media belajar yang YouTube, sehingga mereka ketika mungkin ada sebagian yang tertarik ketika menonton, sehingga saya menggunakan media belajar YouTube. Garis besarnya baru saya sampaikan kepada mereka tentang materi. Baik, artinya metode atau sumber belajar yang Ibu gunakan bisa membantu mereka untuk memahami memahami materi yang Ibu sampaikan, walaupun menurut mereka itu sangat sulit. Artinya pandangan Ibu sejauh ini materi itu sangat sulit, tetapi dengan metode Ibu gunakan atau sumber belajar Ibu gunakan bisa memberikan mereka keluasan untuk artinya dapat solusi untuk mereka bisa belajar dengan lebih nyaman dan bisa pahami dengan baik. Oke, baik, kalau memang sejauh ini dari beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan ini kiranya bisa membantu Ibu ke depan untuk ketika masuk dalam pembelajaran, kita masuk dalam pembelajaran atau supervisi di dalam, Ibu tidak lagi harus berpikir yang mempersulit anak atau dalam hal metode yang Ibu harus gunakan memang betul-betul membuat anak-anak itu nyaman dan menyenangkan. Oke, baik. Beberapa sisi pertanyaan ini yang bisa membantu kita dalam supervisi ini. Selanjutnya, salam sukses untuk Ibu. Semoga ketika dalam supervisi Ibu bisa melaksanakan supervisi dengan baik. Baik, terima kasih Ibu. Selamat siang. Oke. Semua kabarnya baik kok? Semangat? Semua duduknya, posisinya baik? Di depan, nyaman? Bisa lihat ke info di depan? Oke, baik. Sebelum kita memulai, Ibu mau tanya sedikit tentang kesepakatan kita waktu awal pertemuan yang kita sudah bersama-sama kita sepakati. Kira-kira masih ada yang ingat? Pasti kamu ingat. Apa saja? Dilarang main HP. Iya, dilarang main HP. Dilarang berbahasa kotor. Iya, jangan beribut juga ya. Iya. Kira terus sebelum dan sesudah pelajaran harus berdoa. Ya, itu kesepakatan kita dan harus setiap pertemuan kita harus sama-sama sepakati itu bersama ya. Oke. Sebelum kita memulai, semua sepakat untuk mengikuti pelajaran. Semangat ingin tahu? Semakin lemah. Semangat? Walaupun panas dan mengedarkan niat kita. Ya, hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret. Barisan dan deret. Sebelum itu
Tujuannya itu peserta didik setelah menyelesaikan pelajaran hari ini mampu mengidentifikasi fakta pada barisan berdasarkan pola iteratif dan rekuratif. Jadi setelah dapat materi, adik-adik harus mampu untuk mengidentifikasi fakta dari kedua hal itu, dari pola iteratif dan rekursif. Tujuan yang kedua yaitu adik-adik atau peserta didik setelah pelajaran ini mampu menjelaskan konsep pola bilangan. Mampu menyelesaikan konsep pola bilangan. Ya, sebelum itu kita lihat ke depan. Ada sedikit video yang akan ditampilkan untuk kalian membedakan apa itu relasi rekurtif dan Rekursif itu apa sih? Rekursif itu sebenarnya dari kata recovery dan artinya adalah pengulangan. Jadi relasi maksudnya pengulangan seperti apa? Misalkan kita punya TR adalah banyak yang titik yang dibutuhkan untuk membentuk segitiga dengan garis seperti pada sebelum itu. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini R1 artinya untuk membentuk segitiga dengan satu baris, artinya titik doang, dia hanya membutuhkan satu titik. Tetapi untuk membentuk segitiga dengan dua baris, artinya enggak, kita membutuhkan 3 titik. Sedangkan untuk membentuk segitiga dengan 3 baris, kita akan butuh 6 titik. Makanya titiknya adalah 6. Dan seterusnya di sini contohnya ada 6. Untuk membentuk segitiga dengan 6 baris seperti gambar ini, maka butuh 21 titik. Nah, yang ini kita cari adalah berapa sih titik yang dibutuhkan jika kita punya N secara simbol. Namun kita bisa menarik kesimpulan kalau si N ini adalah masalah fungsi, maka kemudian ini karena ketika kita mau membentuk E2, maka itu adalah T1 ini kan 1 titik ditambah 2 titik di sini berarti T1 ditambah 1. T3 adalah T2 yang segitiga ini, T2 ditambah dengan 3 di sini kan dengan 3. T2 ditambah dengan 3. Oh, ini maksudnya yang atas adalah 2. Jadi di sini kita bisa menjadi TN sebetulnya N-1 plus N untuk N-nya lebih dari 1. Di sini didefinisikan T0 adalah 0. Artinya untuk membentuk segitiga dengan 2 baris ya utuhnya 0 seperti itu. Nah, permasalahan seperti ini atau persamaan seperti ini artinya ketika kita punya barisan atau suku dalam TN dan dia dinyatakan dalam TN yang 1 atau barisan sebelumnya, itu artinya telah terjadi rekursif atau telah terjadi pengulangan. Nah, barisan atau suku yang dinyatakan dengan suku-suku sebelumnya adalah disebut dengan rekursif. Nah, kita ke istilah definisi sebenarnya. Rekursi itu adalah mendekati atau rekurs sebagai sebuah perulangan. Dan relasi rekursi adalah suatu persamaan matematik yang menyatakan
sebagai fungsi dari seperti tadi TN kemudian TN1 plus N dia adalah relasi rekursi karena si barisan TN atau suku TN ini dinyatakan dalam suku ke Indonesia. Contohnya adalah yang sering kita tahu adalah faktorial. Faktorial di sini kan sebenarnya kita tahu dia sama dengan N kali 1 sampai seterusnya kali 2 kali 1 seperti itu ya. Nah, kita bisa nyatakan si N faktorial ini dalam persamaan atau dengan relasi rekursi. Artinya dia suku ke N dinyatakan dalam suku ke N. Jadi kita bisa tentukan bahwa jika kita punya Fn sama dengan N faktorial, maka Fn sama dengan N dikali N faktorial sama dengan N dikali Fn min. Artinya ini barisan ini dinyatakan dalam barisan Fn-1 atau suku kemudian dan selanjutnya kita kembali ke permasalahan yang tadi yang TN tadi. Nah, si barisan rekursi TN sama dengan TN 1 plus N itu dia yang kita butuhkan adalah kadang kita membutuhkan bentuk eksplisit dari suatu barisan karena kadang-kadang juga kita harus mencari TN yang lebih besar, misalkan TN-nya 1000 kita harus mencari dari T0, T1, T2 sampai ke T8. Jadi di sini diharapkan kita bisa mencari bentuk-bentuk eksplisit yaitu bentuk yang tidak ingin melibatkan suku sebelumnya. Nah, sama juga dengan surat diferensial biasa. Di sini juga ada yang bisa dikoreksi, ada yang bisa dikoreksi. Di persamaan diferensial biasa ada 1, 2, dan seterusnya. Ada persamaan diferensial linier dan tidak linier. Di sini juga sama. Mungkin kita lihat orde dalam barisan rekursif adalah selisih antara indeks tertinggi dengan indeks terendah dalam sebuah persamaan rekursif. Ini maksudnya dengan indeks terendah dalam sebuah persamaan rekursif. Contohnya seperti ini. Nah, kita punya persamaan rekursif UN plus 2 min UN plus 1 sama dengan 2. Karena di sini indeksnya N plus 2, di sini indeksnya N plus 1 dan selisihnya berarti 1, maka ini adalah berarti 1. Dan kalau kita punya seperti ini yaitu N plus 4 plus 9 UN kuadrat, kita lihat di sini ada N plus 4, di sini adalah N. Ini adalah persamaan rekursif orde ke-4 karena N plus 4 dikurangi N adalah ini 4. Nah, persamaan rekursif ini adalah jika variabel yang berindeks maksudnya variabel berindeks seperti ini UN yang bersifat dia angkanya tidak boleh satu. Ini contoh yang kita punya di sini. Di sini yang ini dan yang ini. Ini adalah contoh persamaan rekursif. Yang pertama, contoh persamaan rekursif linier. Dan kalau yang kedua, karena dia adalah kuadrat, maka dia non linier. Ini contohnya sama seperti yang tadi, dia adalah relasi rekursi linier. Sedangkan kalau ada kuadratnya seperti ini ada kuadratnya, atau dia bentuknya pangkat 2 pangkat X sama 1, atau nanti misalkan kita punya AN sama dengan 1 plus AN min 1, karena ini adalah
pangkatnya 2. Walaupun ini 41, ini dianggap pangkatnya adalah 2 kali dia kalian, jadi ini 3 ini. Seperti itu. Dan khusus di pertemuan kali ini kita hanya membahas persamaan rekursif yang linear untuk fungsi berkerja. Nah, sama pula seperti ada namanya homogenitas. Jadi relasi rekursi yang homogen dan relasi rekursi yang tidak homogen. Relasi rekursi yang homogen seperti yang kita tahu adalah jika semua variabel dipindahkan ke kiri, maka yang di kanan kesannya adalah homogen. Cara singkatnya seperti itu. Atau kita bisa mengatakan bahwa semua elemen dalam persamaan merupakan variabel yang berindeks terhadap pangkat yang sama, yang telah homogen. Sedangkan persamaan seperti ini karena dia ada relasi tidak homogen. Nah, persamaan rekursi homogen ini lebih mudah dihitung daripada yang tidak homogen. Terkhusus lagi nanti di akhir kita akan ada teorema yang mempermudah pencarian eksplisit dari persamaan rekursif homogen. Tapi ketika kita bermain-main dengan tidak homogen, kita harus lebih sedikit. Pertemuan dalam kali ini adalah sebuah persamaan yang menjelaskan suku yang tadi, tapi bukan dalam suku-suku sebelumnya. Jadi dia bukan dalam suku-suku sebelumnya. Contohnya seperti ini, AN sama dengan 2 pangkat N. Dia adalah bentuk eksplisit dari AN sama dengan AN min 1. Kalau misalkan ini bentuk rekursifnya. Boleh juga, ini maksudnya AN sama dengan 2 min 1, boleh juga dengan AN min 1 sama dengan 2N. Sama saja, mau pakai yang mana? Itu dia yang pengantar untuk membedakan rekursi dan interaksi. Kalau sama Dalam rekursi itu ada homogen dan homogen. Itu dia perbedaannya tadi ada sudah lihat kan? Iya. Nah, untuk memperjelas yang tadi kalian melihat tampilan fokusnya itu, kita akan masuk dalam pola bilangan. Semua sifat yang homogen dan non homogen itu akan masuk dalam pola bilangan ini. Tadi itu pengantar untuk adik-adik ketika menemukan sebuah persamaan dari bentuknya saja adik-adik sudah membedakan yang mana yang homogen dan mana yang non homogen. Seperti itu. Ada yang bisa bedakan yang homogen dan non homogen? Kalau yang homogen itu berarti persamaan yang memiliki pangkat ya, yang memiliki persamaan yang berpangkat. Sedangkan homogen itu dia hanya persamaan saja tanpa berpangkat dan besar besar. Oke.
bisa jadi ciri-ciri bentuk, iya. Pola itu bilangannya dulu. Pola bilangan di sini, sebelum kita mengartikan apa itu pola bilangan, Ibu akan membuatkan sebuah deret bilangan. Misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada polanya, ada polanya atau tidak? Tidak. Ada polanya? Ada. Karena 1, 2, 3, 4 ini selalu ditambahkan 1. Bilangan pertama ditambahkan 1, hasilnya bilangan kedua. Bilangan kedua ditambahkan 1, hasilnya bilangan ketiga. Ada polanya toh? Ya. Contoh yang lain. 2, 4, 6, 8, dan 10. Ini ada polanya. Ditambah 2. Untuk mencari bilangan kedua, bilangan pertama ditambah 2. Maka hasil bilangan kedua. Urutan yang ketiga juga bisa. Bilangan kedua ditambah 2, maka dapat. Ada polanya. Bilangan awal untuk mencari bilangan kedua, bilangan awal ditambah. Pola itu berlaku seterusnya. Contoh yang lain. 2 min 2, 2 min 2, 2. Ada polanya atau tidak? Tidak. Tidak? Ada. Ada. Yang pastinya? Ada. Dikalikan? 2. Min 1. Bilangan pertama dikali min 1, maka hasilnya adalah min 2. Bilangan kedua dikalikan dengan min 1, hasilnya positif 2. Jadi ada polanya. Misalnya lagi seperti ini. Ada. Tidak. Karena dikatakan bahwa jabat pola itu harus terjadi rumus. Ini kalau kita bilangan yang menggunakan aturan. Karena aturan itu setiap bilangan itu aturannya sama semua. Dalam sebuah baris itu sebuah baris bilangan harus memiliki aturan yang sama. Baru disebut pola bilangan. Kalau yang tidak memiliki aturan, maka itu bukan termasuk pola bilangan kan? M dilambangkan dengan U N. N. Hasilnya berapa? N. Hasilnya N. Ada lagi? Hasilnya N. Ada lagi hasilnya didapat dari mana? Didapat dari pola yang tadi. Karena N di sini belum diketahui akhirnya kan? Ya. Ini suku 1, 2, 3, 4 sampai entah suku keberapa. Suku yang tak terhingga itu yang misalnya kita bilang suku N. Untuk mencarinya itu yang kita menentukan polanya di sini. Untuk menentukan polanya itu kita akan masuk soal untuk kalian bisa mengerti seperti apa kita gunakan polanya. Misalkan ya, baris bilangan ada contoh U1-nya berapa di sini? 1. Oke, U1-nya kemarin 1. Ketika 1 ini kita membuat pola dia seperti apa? Bilangan
U2 di sini sesuai dengan contoh nilai berapa? 3. Oke. 3. Berapa kira-kira perkalian yang hasilnya 3? 1 kali 3. 1 kali 3. Sama polanya. Selain 1 kali 3. 3 kali 1. Di atas sama. Coba perkalian yang lebih baru dikurang 1. 2 kali 2 kali 2 kurang 1. Bisa? Yang di atas bisa? Bisa. 2 kali 1 dikurang 1. Gunakan rumus ini untuk mencari U9. U9 di sini kan tidak ada kan? Nah, coba kita masukkan N sesuai dengan polanya, ini diganti dengan 9. Untuk kita hasil dapat suku ke 9 ini. Coba kita masukkan nilai N sama dengan 9 ke pola yang ada. 2 kali 9 kurang 1. Berapa? Kalau jauh 5 saja. Kalau jauh 2 kali 5 kurang 1. 9. Bilangan baris 1, 4, 9, 16. Bilangan berikutnya berapa? Kita lihat sini, U1-nya berapa di sini? 1. U1-nya 1. U2-nya 4. Berapa kali berapa? Hasilnya 4. 2 kali 2. 2 kali 2. Kalau 1 otomatis 1 kali 1. Oke, polanya sudah terbentuk. U3-nya berapa? 9. Polanya 3 kali 3. U4-nya 16. Polanya berapa? 4 kali 4. Maka di sini UN-nya itu berpola berapa? 2. Berapa? Siapa yang bisa? Tadi bunyinya berapa? 1. Ada lain lagi? N-nya berpola berapa? Ini 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Kalau dipangkatkan? 2. N pangkat 2. 2. N pangkat 2. N pangkat 3. bisa? Oke, kalau bisa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 kan sudah diurutkan dari awal pertemuan kan? Kita sudah duduk sesuai kelompok, silahkan. Sudah semua dalam kelompok. Baik. Sebelum kita latihan ada ice breaking dulu, kita berdiri.
8, 10. Bocoran barisan pertama itu U1 itu 4, didapat dari 2 ditambah 2, diuraikan lagi 2 kali 1, kemudian berapa sih? Tetap 2 kan? 2 ditambah 2. U2 nya tugas kalian diskusi mau diisi berapa titik ini, sehingga memperoleh kesimpulan rumus dari suku KN barisan tersebut. Silakan.
Kira-kira kesimpulan apa yang kalian dapat tentang pengertian pola bilangan? Dari soal-soal yang sudah kita gambarkan, kira-kira ada yang bisa buat kesimpulannya tentang pola bilangan? Kelompok mana? Cara lagi? Oke. Silakan buatkan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah rumus dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa rumusnya adalah UN sama dengan 2 kali N tambah 2. Mengapa rumusnya demikian? Karena barisan pola bilangan merupakan bilangan yang berurutan. Oke, baik. Untuk pertemuan ini Ibu akan membuatkan kesimpulan dari pola bilangan yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu pola bilangan itu adalah barisan bilangan atau susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu. Jadi barisan-barisan atau susunan itu akan membentuk pola tertentu. Dari susunan itu atau susunan bilangan itu akan membentuk pola dan memperoleh rumus untuk menentukan suku N dari suatu pola bilangan. Ya. Itu kesimpulan hari ini. Sebelum kita mengakhiri, Ibu akan memberikan materi kita selanjutnya tentang deret baris dan deret. Adik-adik bisa persiapkan materinya atau membaca untuk mempersiapkan pertemuan kita yang berikutnya. Sebelum itu kita berdoa tutup. Tadi cewek, sekarang cowok, silakan. Mana cowok? Iya. Ya, ini ada cowok, silakan. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu yang telah pimpin kami dari pertama kami belajar hingga kami telah selesai belajar dengan baik. Ini tiba saatnya untuk kami berpisah dari tempat ini. Namun kami mohon Roh Kudus-Mu pimpin kami agar kami bisa tiba di rumah kami dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai Untuk kita semua, selamat malam Ibu Vero. Nah, bagaimana kabarmu hari ini? Baik sudah. Ya, kita masih diberikan kesempatan hari ini untuk kita menuntaskan kegiatan selanjutnya yang dimana kegiatan pasca observasi ini saya akan bertanya-tanya sedikit tentang proses pembelajaran dalam kelas yang sudah dilakukan kemarin. Kiranya dari proses yang sudah Ibu lakukan sejauh ini apa yang Ibu dapat dari proses pembelajaran dari observasi kemarin? Saya dapati saat ketika selesai melakukan observasi kemarin dalam KD yang saya ajarkan di kelas itu, untuk saat itu anak-anak antusias untuk mengikuti pelajaran saya menggunakan metode yang saya gunakan. Ya. Berarti metode yang digunakan di dalam metode apa? Metode yang saya gunakan pendekatan scientific learning dengan model pembelajaran discovery learning.
Sejauh ini yang diterapkan kemarin itu menggunakan metode yang mana? Soal pertemuan itu saya tampilkan pengantar materi saya itu tentang penggunaan mengidentifikasi fakta pada barisan berdasarkan pola interaksi dan rekursif itu dengan bantuan pembelajaran YouTube untuk mereka saat itu, karena saya gunakan YouTube sehingga mereka bisa mengikuti dengan baik. Setelah itu baru menjelaskan konsep pola bilangan. Ya, bagaimana itu? Artinya sejauh ini metode yang ibu sudah gunakan itu bilangan dan materi yang dibawakan berdasarkan yang pakai atau ibu gunakan alat dan sumber belajar itu menurut ibu pemakaian sumber belajar yang akan ibu gunakan itu sudah pas atau memang masih ada kendala yang untuk kreativitas untuk anak-anak dalam menemukan minat dan bakat mereka dalam pelajaran matematika. Saya rasa sudah pas Bu dengan metode yang saya gunakan, hanya mungkin kurangnya itu karena kemarin itu tidak sempat menggunakan LK karena waktu yang terbatas. Oke baik. Artinya masih ada beberapa yang ibu belum gunakan. Ibu sendiri dari hal tersebut apa yang menjadi kesulitan pembelajaran yang dilakukan setelah dari saya waktu menerapkan metode itu, saya pribadi menilai itu bahwa kurangnya pertanyaan pemantik yang selempar ke murid, sehingga ketika waktu diskusi itu mereka berjalan dan presentasi itu sedikit renggang, tapi karena sedikit bantuan dari metode dengan tampilan YouTube itu mereka sedikit tertarik karena visual. Ini teori-teori tanpa adanya perubahan seperti kemarin saya gunakan YouTube dengan nuansa yang baru, jadi mereka tertarik. Oke baik, artinya dari belajar yang ada membuat ketertarikan sendiri dari siswa untuk mau belajar. Iya. Artinya dari sumber Mereka tuh belajar yang ada, yang membuat mereka tertarik itu yang ibu sudah lakukan selain apa lagi? Saya menerapkan pembelajaran software learning itu, Ibu. Iya. Oke, baik, berarti dari metode yang ada sudah mampu menjalankan walaupun ada beberapa metode tersebut. Artinya saya memberikan apresiasi kepada ibu kalau bisa kita harus belajar lebih baik untuk meningkatkan pembelajaran metode yang ada karena setiap metode yang ada memang ada yang punya variasi atau dia punya tindak-tindaknya sendiri dan harapan saya
ke depan ibu juga harus lebih banyak menggunakan metode yang ada. Dan yang pertanyaan yang paling terat dari saya adalah kompetensi apa yang menurut ibu ketika dalam pembelajaran yang sudah mereka punyai. Kemana ibu? Jaringnya. Ah, Kemana ibu? menurut ibu ketika dalam pembelajaran kompetensi apa yang sudah dimiliki oleh anak-anak dalam kelas waktu pembelajaran kemarin. Anak murid mampu untuk membedakan fakta antara pola interaktif dan rekursif, serta mereka dapat merancang rumus dari pola bilangan, soal-soal yang saya berikan, dan mereka dapat menentukan pola bilangan tersebut. Oke, baik. Artinya menurut ibu mereka sudah mampu menentukan pola bilangan yang ada di dalam pembelajaran ibu. Dan penerapannya ya apa nanti ke depan? Pola bilangan ini akan mereka terapkan dalam menyelesaikan masalah-masalah kontekstual yang berhubungan dengan baris deret aritmatika dan geometri. Oke, baik. Terima kasih ibu. Berkaitan dengan memang hal yang menarik, walaupun itu saja tidak bisa berubah tentang matematika, tapi ada hal baik yang saya jelaskan dengan ibu. Ke depan kita bisa menjadi guru yang lebih profesional lagi, guru yang berkompetitif, guru yang mampu membuat atau menyenangkan anak di dalam pembelajaran. Sejauh ini kan dengan kebiasaan kita di dalam kelas, kita monoton, kita ceramah, dengan adanya proses seperti ini kita belajar menggunakan metode yang ada. Oke, baik. Mungkin ada yang ibu ingin sampaikan, mungkin belum sampaikan sejauh ini. Saya merasa dengan hadirnya ibu dengan mengikuti kegiatan ini, saya merasa bersyukur, apalagi bisa menjadi teman rekan sejauh dalam kegiatan ini. Banyak yang saya belajar. Iya, ibu. Kemarin kita setelah kita di kelas, ibu sedikit tambah dan kurang saya, ibu jelaskan sedikit, dan itu sangat membantu saya ke depan. Saya bersyukur, saya sangat bersyukur itu. Semoga ke depannya lebih baik lagi. Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini dari observasi pembelajaran di kelas. Kiranya pertemuan kita kali ini menyenangkan. Ada pertemuan berikut dalam supervisi, kita bisa bersama-sama di kemudian SMA Timur. Oke, baik. Terima kasih banyak Vero. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.